Kabar ini, kabar terkabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kabar terbaru dari Roy Suryo. Doi kabarnya kabur ke Australia. kabur dalam artian kutip lah, bahasa kutip, kabur ke Australia. Dan itu dikatakan langsung oleh Roy Suryo sendiri bahwasannya doi ingin ke Australia. Mau ngapain sih ya? Padahal ya info-infonya, kabar-kabar itu besok Jumat Keramat, men. Jumat Keramat, di mana ada kebiasaan polisi itu menetapkan seseorang menjadi tersangka. Artinya begitu. Dan juga nih ya, ada lagi nih ya, Rismond ternyata menurut Joshua Sinembela ijazahnya tuh 100% palsu. Kita nggak usah lebih-lebihin lah, sampai 1.011.000.000.000 yakin. 100% aja udah cukup. Ya, hal itu disampaikan oleh Bang Joshua langsung ya. Nggak usah berlama-lama deh, kita simak aja videonya. Bener nggak ya si Roy Suryo itu pengen pergi ke Australia dan maksudnya apa? Nggak usah berlama-lama, nggak usah berlama-lama mulu. Udah pada nungguin lo ya. Mari kita simak videonya. Let's go, kita play. Saya bertemu Mas Roy Suryo yang besok katanya mau ke Australia, mau ke Sydney untuk melakukan verifikasi terhadap status UTS insert saja dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Silakan Mas, diupdate sedikit. Ya, jadi ini barusan selesai acara di Head to Head ya CNN. Ya, tadi kebetulan, nah ini supaya kalau nyambungnya acara tadi ke sini. Ini tadi yang saya tarik gajah. Apa artinya gajah? Gajah tuh nggak ada ijazah. Oh, ya. okay. Nah, jadi insya Allah bisa ke UTS Insert dan di sana akan ketemu dengan diaspora Indonesia yang mereka semuanya membantu ya untuk fact finding ya bagaimana dulu ketika katanya dalam tanda kutip tahun 2006 itu yang orang namanya Gibran Raka Buming Raka itu lulus ya. Padahal jelas betul Pak Iksan Katonde mengatakan bahwa Gibran itu pernah mengaku pada dirinya ketika dia mengemudikan kendaraan Gibran itu hanya 6 bulan dan tidak lulus. Oke. Ya, nah jadi itu kami pastikan besok dan otomatis kalau nanti gajah nggak ada ijazah. Oke, tapi satu lagi Mas. Di sana, ya, berarti dia tidak lulus SMA. Mas Roy, ini orang curiga, ini Mas Roy ke Australia ini dana dari mana ini? Oh ya dana pribadi tuh, emang saya siapa? Mau kemana aja kan kita manusia merdeka. Kayak saya dulu lah. Gitu. Bebas merdeka kemana-mana. Oke. Ya kan, ke Australia kan doi. Sudah santer terdengar bahwa hari-hari ke depan ini akan ada pengumuman status tersangka bagi pihak penuduh ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Nampaknya ini disikapi oleh para penuduh ijazah tersebut dengan beragam cara. Kalau kita menyimak gelagat mereka akhir-akhir ini seperti Tifa dan Roy Suryo, beberapa kali mereka sudah secara eksplisit mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Australia dan Singapura. Tentunya dengan alibi bahwa mereka ingin menyelidiki, mendalami lebih lanjut tentang keabsahan dari studi Gibran Raka Buming Raka. Tapi kita juga tidak boleh lengah, kita tidak boleh menafikan bahwa itu bisa jadi merupakan upaya mereka untuk kabur sebelum dijadikan sebagai tersangka. Nah, tuh. Ini tidak boleh diremehkan oleh pihak Polri bahwa kemungkinan itu pasti ada. Betul. Apalagi mereka juga sudah punya jaringan di luar negeri. Tifa yang diketahui sangat didukung oleh yang namanya Forum Diaspora Indonesia, di mana itu salah satu pendirinya juga Tifa yang mengorganisir teman-teman dia yang ada di luar negeri.
Ini harus menjadi pencermatan dari pihak kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya. Jangan sampai ketika nanti status tersangka diumumkan, mereka sudah tidak ada di Indonesia. Wah. Bagaimana dengan Rismond? Saya amati beberapa waktu terakhir ini, dia tidak seperti kedua koleganya, dia tidak pernah menyampaikan akan keluar negeri. Ini mungkin juga terkait dengan dugaan keras bahwa dia setengah berselisih dengan Tifa ya. Ini juga tidak dimustahilkan, tidak dinafikan bahwa dugaan konflik dengan Tifa itu ada, karena tanda-tanda gejalanya sudah nampak sekali. Di mana waktu mereka bedah buku di Medan, di mana itu adalah kampung halaman Rismond tidak ada. Kemudian waktu mereka terakhir tampil di Rakyat Bersuara di Aiman, acaranya Aiman, juga tidak ada Rismond. Ketika mereka berkali-kali menggeruduk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang ada pasti hanya dua. Jika ada Roy dengan Tifa, pasti Rismond tidak ada. Tapi sebaliknya, bila ada Roy dengan Rismond, maka Tifa tidak ada. Itu sudah bisa dilihat oleh publik. Belum lagi saat Tifa mengumumkan tim yang berencana akan membuat buku tentang jejak masa lalu Jokowi, atau sering disebut sebagai Jokowi Dark Files. Itu juga Tifa sudah split beberapa penulisnya, yaitu dia sendiri, Refli Harun, M. Taufik, dan Roy Suryo. Rismond sama sekali tidak disebut. Artinya memang dugaan keras bahwa telah terjadi konflik antara Rismond dengan Tifa tidak bisa dinafikan. Betul itu. Tentang sejarah Aiman itu kan karena intervensi. Iya, tapi kalau menurut saya sih dari sisi politik kan mereka tidak punya pegangan sebenarnya ya. Jadi mungkin ada orang-orang di belakang itu yang campur ya. Tapi berkepentingan. Kepentingannya nggak mungkin seketara itu, siapa kira-kira gitu kan. Tapi orang-orang yang nggak logis ikut membela itu pasti akan diblok nantinya, pasti akan ketahuan gitu ya. Kalau itu tersangka, Bang Joshua dijadikan sebagai saksi ahli untuk jadi saksi persidangan atau cuma sampai di penyidikan? Kalau kemudian tersangka dan akhirnya di persidangan, ketika dibawa ke sana? Iya pasti. Jadi ketika misalnya mereka sudah tersangka, otomatis kan ada waktu 20 hari. Ya. Katakanlah mereka ditahan, harus dilimpahkan ke pengadilan. Tapi mungkin nanti mereka pasti akan melakukan pra-peradilan. Ya kan? Nah, kenapa Polda Metro Jaya agak lambat, kita bilang agak lemot lah gitu ya. Ya karena mereka memprediksi pasti akan dilakukan pra-peradilan, dan kalau ini nggak lengkap itu akan jadi bumerang bagi mereka. Ya, sehingga memang dilengkapi dengan sebanyak mungkin ya, bukti-bukti dan keterangan ahli. Ahlinya juga berlapis-lapis segala macam. Ada 100 ahli yang di BAP? Nggak sampai sih kalau tapi ada belasan lah gitu ya. Ada belasan, tapi bukti-bukti itu sangat banyak sekali, saksi-saksi sangat banyak sekali. Itu by the way mereka katanya benar ke Jepang, penyidik. Polda Metro udah ke Jepang untuk melengkapi bukti ini yang berkaitan dengan informasinya sih sudah ya. Jadi pasti nanti di persidangan akan terungkap kalau terkait dengan salah satu teroris itu ya. Jadi akan ketahuan nanti di sana bahwa dia bukan peneliti gitu ya. Karena dia nggak punya base dasar gitu ya untuk meneliti bidang-bidang tertentu, dan dia tidak terikat pada lembaga tertentu, dan dia tidak punya kompetensi di bidang itu juga gitu ya. Nah itu yang sudah kita bantah sejak jauh hari, dan secara metodologi, secara ilmiah, secara teknikal, secara prosedur dia sudah melanggar aturan itu semua dan memang tidak layak dianggap sebagai ahli. Ya. Kalau abang sendiri untuk melengkapi dokumen abang, rencana ke Yamaguchi Jepang, abang sendiri? Kalau kita sih sebenarnya sudah firm ya, karena memang kita sudah mendapatkan konfirmasi langsung dari Yamaguchi ya sejak lama itu ya. Kita nggak mungkin berani menyampaikan itu ketika tidak ada konfirmasi dari Yamaguchi, dan itu bisa kita verifikasi melalui email memang, dan itu resmi ya. Artinya walaupun abang nggak bilang seperti mereka 99,99999 ijazah Pak Jokowi palsu, atau abang 99,999 ijazah Rismond palsu, mungkin malah 100% palsu. Kalau saya sudah 100% palsu.
Teman-teman harus mengerti ya, framingnya mereka masih pakai 99,99. Rismon, Bang Joshua 100% ijazah Rismon S2 dan S3 palsu, betul? betul. Bang, Rismon, siapa ini nih Bang? kalau bener ijazah lu palsu, saya yang pimpin pasukan cari kau Rismon. Gantian kita. Iya, ayo. Gantian kita. Nah itu gantian lo dicari nama orang lo Rismon. Ijazah selalu palsu katanya. Tuh 100% kata Bang Joshua. Yakin 100% ijazah Rismon palsu. Aduh. Nah tuh tadi lo dengarkan beberapa video dari alumni UGM tuh, nama channelnya Penerus Pejuang. Beliau itu ini video itu sebelumnya beberapa hari yang lalu udah mewanti-wanti kepada kepolisian. Ini ada gelagat kagak baik ini ya dari Roy Suryo dan Tifa. Mereka bakal terbang ke luar negeri, Singapura atau Australia. Dan bener aja kejadian. Di video pertama gue kasih tahu tuh. Itu Roy Suryo ngomong langsung bahwasannya doi pengen terbang ke Australia. Berdalihnya sih ingin menelusuri kebenaran ya, kebenaran dari ijazahnya Gibran di UTS. Bener kagak tuh Wapres kita sekolah di sana. Begitu maksudnya. Tapi kalau kita sambung-sambung ini cocokologi, ini cermat juga nih ya, alumni UGM udah ngebaca gelagat-gelagat Roy dan Tifa mau ke luar negeri. Apalagi nih bocorannya juga ada sebenarnya. Bahwasannya ya sehari 2 hari ini akan ada gelar perkara nih ya. Dan tersangka bakal ditetapkan dalam kasus pencemaran nama baik deh ya. Ujaran fitnah dan kebencian kepada Pak Jokowi itu. Nah lo, bener nggak ya begitu? Apa emang kabur atau apa ya? Kita kagak tahu. Kita akan saksikan kisah selanjutnya. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.